Sebagai seorang muslim memang harus memegang teguh rukun iman. Dan salah satunya yang wajib diimani adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25 nama-nama nabi wajib diketahui oleh muslim beserta dengan kisah-kisahnya. Melalui kisahnya pasti kita akan mendapat pelajaran positif yang dapat diambil. Dengan begitu, maka bisa menjadikan diri menjadi lebih baik lagi karena mendapatkan tauladan yang tepat. Berikut kita simak kisah 25 nabi dan rasul pada video ini selengkapnya. Agar lebih memudahkan dalam pemahaman, maka kita bisa mempelajarinya urut, dan berikut urutan 25 nabi dan rasul dari yang paling awal. 1. Nabi Adam alaihi salam. Dalam kisah nabi yang pertama diutus Allah yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah orang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya manusia kelak sebagai penghuni bumi. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah serta memberikan kemuliaan berupa pengetahuan. Wujudnya diciptakan secara lengkap dan sempurna dengan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Bahkan, manusia diciptakan pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam mempunyai tinggi 30 meter, atau sekitar 60 hasta. Mukjizat yang dimiliki Nabi Adam adalah berupa pengetahuan akan alam semesta. Sudah diterangkan dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yaitu, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda, seluruhnya. Dalam kisah Nabi Adam akan banyak diambil pelajaran berharga mengenai nilai ketaatan, kesabaran, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dari awal Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, namun diturunkan ke bumi karena godaan dari syaitan yang ada di sana. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang memiliki mukjizat dalam nama-nama Nabi berupa kepandaian ilmu yaitu Nabi Idris alaihissalam. Pengetahuan yang dimilikinya sangat luar biasa bahkan bisa digunakan sampai saat ini. Sungguh pengetahuan sangat luas, karena Nabi Idris alaihissalam sangat rajin dalam mengkaji dan mempelajari banyak hal. Ilmu yang juga menarik perhatiannya adalah fenomena-fenomena alam yang terjadi pada bumi dan tata surya. Bahkan di zamannya Nabi Idris juga dikenal ahli perbintangan. Nabi Idris adalah orang pertama yang memanfaatkan rasi bintang untuk keperluan tertentu seperti waktu bercocok tanam, perkiraan cuaca, dan penunjuk arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat berupa ilmu yang luar biasa yaitu bisa membuat pakaian pertama kali. Sebelumnya, manusia hanya menggunakan kulit binatang untuk baju layak pakai. Yang menjadi kisah Nabi Idris alaihissalam yang menakjubkan adalah bisa merasakan mati dan hidup kembali. Pernah bertemu Nabi Idris dengan malaikat Israel yang menyamar sebagai tamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Idris untuk merasakan sakaratul maut. Setelah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Karena tidak kuat membayangkan manusia-manusia lainnya mengalami sakaratul yang sakitnya sangat dahsyat. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu Nabi Ulul Azmi ini dalam urutan nama-nama Nabi? Nabi Nuh alaihissalam memiliki mukjizat yang cukup menegangkan dan membuat takjub. Banyak muslim yang mendengar mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang yang cukup dahsyat, dengan membuat sebuah perahu. Kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Nuh menjadikan dirinya memiliki mukjizat yang besar itu. Terbukti dengan kisahnya karena banyak orang yang membencinya. Bahkan istri dan anaknya tidak mempercayainya saat Nabi Nuh memberikan berita bahwa akan terjadi banjir bandang. Barang siapa yang mempercayai Nabi Nuh maka akan selamat. Sedangkan jika tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan orang tersebut akan terbawa arus banjir bandang tersebut. Selain kesabaran dan sifat terpuji, yang baik untuk dijadikan contoh adalah ketabahan dan keteguhannya dalam berdakwah selama 950 tahun. Waktu sepanjang itu dipergunakan Nabi Nuh untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam lagi. Amalan kebaikan Nabi Nuh juga tidak pernah terputus karena selalu memberikan bantuan kepada yang lemah, miskin, dan tertindas. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nabi yang juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud sejak kecil sudah dikenal sebagai orang dengan sifat terpuji seperti amanah, jujur, berbudi luhur, pekerja keras, ramah, serta sangat bijaksana. Sehingga banyak orang yang menyukainya. Tanah kelahirannya ada di Al-Ahqaf yang berada di antara Oman dan Yaman. Di sana banyak hamparan tanah yang indah dengan subur. Banyak hasil pertanian yang berkualitas yang dihasilkan di sana karena tumbuh dengan baik.
Nabi Hud alaihissalam melakukan perjalanan dakwah kepada kaumnya agar mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dikarenakan kaum Al-Ahqaf melakukan ibadah dengan menyembah patung buatannya sendiri. Meskipun tidak dipercaya oleh kaum tersebut, Nabi Hud alaihissalam tetap bersikeras dengan menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun sampai mengatakan bahwa Nabi Hud telah terkena sebuah penyakit gila. Dan akhirnya Allah memberikan azab berupa kekeringan panjang di daerahnya. Lalu, Allah menurunkan sebuah awan dengan gumpalan hitam yang pekat. Nabi Hud memperingatkan kaumnya bahwa itu bukanlah pertanda baik. Kaum Ad masih menentangnya, dan datanglah kembali angin topan kencang selama 8 hari 7 malam sehingga segalanya hancur. Beruntungnya pengikut Nabi Hud alaihissalam yang berada di dalam rumah dan tanpa merasakan bahaya sama sekali. 5. Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam masih merupakan keturunan darah dari Nabi Nuh alaihissalam, dari kumpulan nama-nama Nabi. Dalam masa hidupnya, Nabi Saleh alaihissalam menetap di daerah Arab Utara. Dan menjadi orang yang sangat dihormati bahkan dijunjung tinggi oleh kaum Samud di Al-Hijr. Kaum ini sangat pandai dalam membuat batu-batu pegunungan dengan cara memahat. Di sana sangat banyak bangunan yang megah dan indah. Namun, kaum Samud menyembah berhala dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyangnya. Setelah diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Saleh alaihissalam dimusuhi oleh kaum Samud. Pastinya dikarenakan perintah untuk meninggalkan penyembahan berhala yang sudah menjadi tradisi. Kemudian, untuk menunjukkan kekuasaan Allah, Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa unta betina keluar dari batu. Unta tersebut sedang hamil 10 bulan dan dikenal sebagai unta betina Allah. Nabi Saleh alaihissalam marah dan sedih karena unta tersebut dibunuh oleh kaumnya. Sehingga Allah menurunkan azab diturunkan kepada kaum Samud. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya adalah, salah satu nama-nama Nabi Ulul Azmi yang terkenal dengan mukjizat menakjubkannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulai sejak Nabi Ibrahim dalam kandungan, sebenarnya sudah merasakan kejanggalan. Seperti adanya aturan Raja Namrud, yaitu anak laki-laki yang harus dibunuh setelah dilahirkan. Nabi Ibrahim dilahirkan oleh ibunya di dalam gua untuk menghindari pengawal kerajaan pada waktu itu. Saat lahir, wajah Nabi Ibrahim sudah memancarkan cahaya yang tepat di keningnya, sehingga merasa aneh pada waktu itu. Patung berhala berjatuhan, balkon gedung ambruk, serta mahkota jatuh dari raja. Keluar dari gua Nabi Ibrahim sudah seperti layaknya anak berusia 12 tahun, padahal hanya di dalam gua 1 tahun saja. Ibrahim kecil tersebut langsung mencari Tuhan dengan cara menafakuri peristiwa matahari terbit, gunung, laut, dan lainnya. Dakwah Nabi Ibrahim sangat besar dalam memperingatkan kaumnya untuk meninggalkan berhala. Namun, ternyata pembuat patung berhala tersebut adalah ayahnya sendiri. Dakwah yang dilakukan Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah dan banyak dimusuhi oleh kaumnya. Namun, Allah memberikan kekuasaannya kepada Ibrahim dengan cara memberikan mukjizat berupa 1. Saat dibakar tubuh Nabi Ibrahim tidak hangus. 2. Bisa mengeluarkan madu dari jarinya pada saat masih bayi sehingga bertahan hidup di dalam gua. 3. Nabi Ibrahim juga mengeluarkan susu dari ibu jarinya. 4. Mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati atas izin Allah. 5. Mengubah pasir menjadi makanan. 6. Orang pertama yang mampu membangun Ka'bah. Nomor 7. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah paman Nabi Lut alaihissalam yang mengasuhnya dari kecil. Sehingga Lut kecil menjadi orang yang percaya dengan petuah Nabi Ibrahim. Wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Lut pada saat berada di Palestina dan terpilih menjadi nabi yang diutus untuk dakwah di Sodom. Kota Sodom ini terletak pada perbatasan Yordania dan Palestina. Kaum Nabi Lut banyak melakukan maksiat, seperti hubungan sesama jenis, korupsi, dan angka kriminalitas yang tinggi. Tidak mudah berdakwah di sini, namun Nabi Lut alaihissalam tetap gigih memperjuangkan agama Islam di sini. Menikah dengan perempuan bernama Waliah dan dikaruniai 2 orang anak, ternyata istrinya sendiri menjadi musuh dalam selimut. Rencana dakwah yang sudah disusun, dibocorkan istrinya sendiri kepada orang-orang Sodom sehingga Nabi Lut tidak dihiraukan oleh kaum Sodom. Nabi Lut tetap teguh dengan menghampiri kaumnya dan menyatakan dirinya bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Sodom malah mencibirnya dan mengusirnya. Azab dari Allah datang sangat cepat dengan menurunkan 3 malaikat yang memberikan azab kepada kaum Sodom. 8. Nabi Ismail alaihissalam.
Kisah Nabi Ismail alaihissalam diketahui sebagai peringatan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam. Kisahnya berawal dari dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan bapak dan anak. Nabi Ismail alaihissalam sudah menerima bahwa dirinya akan disembelih sendiri oleh ayahnya karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya melalui mimpi, namun Nabi Ibrahim tetap meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mimpi tersebut berlangsung sampai 2 kali. Nabi Ibrahim langsung berbicara kepada Nabi Ismail putranya dan meminta untuk tabah dan sabar dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ismail pun menerimanya dengan tetap memperlihatkan kesabaran dan ketabahan. Dan dari peristiwa tersebut kini yang menjadi perintah untuk melaksanakan Hari Raya Kurban bagi umat Muslim. 9. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah salah satu putra dari Nabi Ibrahim yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Ta'ala dan tercurah pada Quran Surat Sya'ad ayat 45-47. Nabi Ishak adalah salah satu dari nama-nama Nabi melanjutkan tugas ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak berdakwah di Palestina dan menyerukan kaumnya untuk menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak menikah dengan perempuan keturunan Irak, yaitu Ribka, yang dinikahi pada saat berusia 40 tahun. Mereka menetap di Palestina untuk bisa melanjutkan dakwah Nabi Ishak. Mendapatkan karunia besar dari Allah, Ribka mengandung anak kembar meskipun sebelumnya ia mandul. Salah satunya adalah Nabi Yakub yang berperangai lemah lembut dan lebih suka membantu ibunya memasak dan di rumah. Berbeda dengan Esau yang sering mengasah kemampuannya untuk berburu dan tinggal di padang pasir. Ternyata kedua keturunan Nabi Ishak tersebut adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi dengan kesabaran yang cukup tinggi adalah Nabi Yakub yang menggambarkannya sebagai sosok yang memiliki ketabahan sangat baik. Meskipun mendapat banyak cobaan, namun tetap saja bersabar dan tabah meskipun mendapat perlakuan yang tidak baik dari kakaknya. Anak dari Nabi Ishak alaihissalam ini merupakan cucu dari Nabi Ibrahim yang mengikuti jejak dalam berdakwah Islam. Nabi Yakub memiliki sifat yang baik seperti tidak sombong, sangat lemah lembut, dan jauh dari perbuatan maksiat. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri, namun tetap bisa bersikap adil dan bijaksana. Para istrinya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan karena Nabi Yakub bisa mengambil keputusan dan membuat semua orang bahagia. Sifat teladan bijaksana dan baik inilah yang merupakan mukjizat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi tampan dan memikat hati dari salah satu nama-nama Nabi adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak terkalahkan ketampanannya pada waktu itu. Perjalanan hidupnya tidak berlangsung mulus dan bahkan banyak rintangan dan cobaan yang dihadapinya. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Masih berlangsung cobaannya, yaitu dengan difitnah oleh Zulaiha yang mencintai Yusuf namun tidak terbalaskan sehingga memfitnahnya. Meskipun begitu, Nabi Yusuf tetap sabar dan bahkan mengajak Zulaiha untuk menikah dan menghabiskan waktu bersama hingga tua. Yusuf juga sempat ditawarkan untuk menjadi orang yang memiliki kekuasaan seperti wakil Raja Mesir, Menteri Keuangan Negara dan menjadi Raja Mesir. Meskipun begitu, Nabi Yusuf tidak pernah sombong sedikitpun akan kekuasaan dan ketampanannya. 12. Nabi Ayub alaihissalam. Dari Nabi Ayub alaihissalam, bisa belajar mengenai kesabaran dan ketabahan sehingga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub mendapatkan ujian dan cobaan sangat besar dari Allah, yaitu berupa sakit kulit di sekujur tubuhnya. Allah memberikan penyakit yang membuat kulitnya mengidap kusta dan tubuhnya sangat lemah sampai tidak sanggup berjalan sendiri. Bukan hanya penyakit, namun cobaan lainnya adalah keturunan Nabi Ayub juga semuanya meninggal dunia. Nabi Ayub jatuh miskin, memiliki penyakit, dan semua keturunannya meninggal dunia. Semua orang menjauhinya dan beliau mengasingkan diri bersama dengan istrinya ke suatu tempat. Nabi Ayub tetap menjalankan kehidupannya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi yang bisa dijadikan tauladan yang baik adalah Nabi Syuaib alaihissalam, yang dalam kegiatan apapun tidak pernah lupa dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nabi Syuaib merupakan orang berilmu yang memiliki komunikasi dengan baik. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah 1. Selamat dari azab yang menimpa kaum Madian bersama dengan pengikutnya.
2. Bisa mendatangkan azab badai panas atas izin Allah. 3. Bisa mendatangkan awan hitam, petir, serta gempa bumi atas izin Allah. 14. Nabi Musa alaihissalam. Nama-nama Nabi Ulul Azmi yang dirahmati Allah salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan banyak mukjizat karena atas apa yang telah dilaluinya selama hidupnya. Dakwah yang dilakukan untuk menunjukkan kebenaran kepada para umatnya dan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun menolak mentah-mentah ajakan Nabi Musa dan ingin dibuktikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, mukjizat Nabi Musa turun dengan mengubah tongkat menjadi ular, namun Raja Fir'aun tetap bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan berikut keajaiban atas mukjizat Nabi Musa yang perlu kita ketahui. 1. Mampu membelah lautan menggunakan tongkatnya. 2. Tangan Nabi Musa alaihissalam mampu memancarkan cahaya. 3. Angin topan didatangkan oleh Allah sebagai azab kaum Fir'aun. 4. Membanjirnya katak sebagai azab dari Allah kepada kaum Fir'aun. 5. Mampu mengubah air menjadi darah. Dengan mukjizat yang diberikan tersebut, Nabi Musa merupakan salah satu dari nama-nama Nabi yang tetap sabar dan tabah dalam menjalani setiap dakwahnya. Nabi Musa berusaha membuat para kaumnya mengikuti ajaran yang benar, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dua saudara yang saling kerja sama untuk melawan Raja Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Bimbingan dari Nabi Musa dan Harun kepada kaum Bani Israel sangat baik agar menyembah Allah Ta'ala. Tugas dari Nabi Harun sendiri adalah sebagai juru bicara karena ketidakfasihan Nabi Musa dalam bicara. Nabi Harun alaihissalam sangat baik dalam berdakwah karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhannya menjadikan rasa tidak pantang menyerah untuk menyerukan agama Islam. Nabi Harun berpisah dengan Nabi Musa dan menjadi pemimpin Bani Israel saat ditinggalkan oleh Nabi Musa. Dan tetap menjadi pendamping Nabi Musa meskipun dari jauh dan selalu menjalankan amanahnya. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli adalah seorang nabi yang memiliki keberanian besar untuk mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin. Di usianya yang masih muda, putra Nabi Ayub ini mampu menjadi pemimpin atau raja dengan kegigihan yang dimilikinya. Meskipun begitu, hidupnya dipenuhi dengan kesederhanaan dan tidak menjadikannya sombong dan congkak. Prioritas raja saat itu adalah mengutamakan kepentingan rakyat yang dalam kesusahan. Tidak berapa lama kemudian negeri Syam tersebut mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut yang saat itu sedang bertempur. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang sangat pandai dan bisa menyelesaikan perselisihan dengan baik. Tidak ada yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Tutur kata yang sangat melembutkan hati namun tetap dalam bijaksana. Banyak kaumnya yang menerima dakwahnya karena bisa meyakinkan kaumnya untuk mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Daud bisa menundukkan gunung untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. 18. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang bisa berbicara dengan hewan adalah Nabi Sulaiman karena diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mukjizat yang diberikan sangat banyak seperti memindahkan singgasana Ratu Balkis sampai dengan pengikut Ratu Balkis ikut bertobat. Rasul Allah ini merupakan salah satu keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam juga berkuasa atas manusia, hewan, tumbuhan, sampai dengan jin. Tidak heran jika Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang. Istana yang dimiliki sangat megah dan bisa dibilang sangat kaya raya karena dibangun gotong royong bersama dengan manusia dan jin. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Dari nama-nama nabi, salah satu nabi yang gigih dalam beribadah adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Melakukan perjuangan berdakwah untuk kalangan kaum Bani Israel. Sempat diusir oleh kaumnya sendiri karena dianggap meresahkan dan mengganggu, sehingga kaumnya tidak mau menerima ajakan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam tetap berusaha keras dalam mengajarkan orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewa-dewa yang disembah kaumnya adalah palsu dan tidak akan memberikan mereka keberkahan. Kekeringan melanda daerah kaumnya dan Nabi Ilyas memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan, Allah menurunkan hujan ke bumi sebagai tanda akhir dari musim kemarau. 20. Nabi Ilyas alaihissalam.
Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tersebut pastinya untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umat manusia. Perjuangan dakwahnya sungguh luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah penerus Nabi Ilyas alaihissalam, karena harus melanjutkan dakwah kepada para kaum Bani Israel. Memang pada saat wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, keimanan dari Bani Israel sempat mengendur dan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintangan dan hambatan kerap dilalui oleh Nabi Ilyas alaihissalam, namun tidak membuatnya menyerah dan terus saja menyerukan kebenaran pada kaum Bani Israel. Peringatan yang kerap disampaikan oleh Nabi Ilyas adalah seruan akan datangnya hari akhir, surga dan neraka, serta kehidupan kekal di akhirat. Nabi Ilyas berpindah dari negeri sebelumnya, karena sudah tidak dihargai dan kembali membangun negerinya yang makmur. Kepemimpinan Nabi Ilyas dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil terhadap rakyatnya. 21. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus lahir sekitar abad ke-8 sebelum Masehi pada masa kenabian Ilyas dan Ilyasa. Yunus berasal dari Palestina atau negeri Syam saat itu disebutkan. Tempat berdakwahnya adalah kota Ninawa dan menyerukan para penduduk untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Ninawa sangat keras kepala sehingga membuat Nabi Yunus meninggalkannya dengan perasaan sedih, kecewa, dan marah. Sebelum kepergiannya disampaikan bahwa azab Allah akan segera datang. Berniat meninggalkan kota Ninawa, Nabi Yunus menumpang pada kapal meskipun kelebihan muatan. Awalnya cuaca cerah namun berganti memburuk dengan awan hitam menggulung, gelombang besar, hingga angin kencang. Nabi Yunus dibuang ke laut berdasarkan hasil undian. Nabi Yunus melompat ke dalam laut dengan menyebut asma Allah dan Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Ini adalah wahyu yang diberikan oleh Allah, sehingga Nabi Yunus mengakui kesalahannya dengan meninggalkan kaum dengan keadaan marah. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Keturunan Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang termasyhur karena memiliki istri dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Anak dari Nabi Zakaria adalah Yahya yang nantinya juga akan menjadi nabi. Peran dari Nabi Zakaria adalah pelindung dari Maryam yang merupakan ibu Nabi Isa alaihissalam. Sosok Nabi Zakaria sangat sabar mengasuh, menjaga, dan merawat Maryam bersama istrinya. Perjalanan dakwahnya adalah dengan mengembalikan akhlak Bani Israel yang sudah melakukan dosa menjadi lebih baik lagi. Bani Israel mampu bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ajakan Nabi Zakaria alaihissalam. 23. Nabi Yahya alaihissalam. Saat itu, Nabi Zakaria yang sedang sholat di mihrab ditemui oleh malaikat Jibril. Kabar gembira yang disampaikan yaitu akan dikaruniai anak laki-laki bernama Yahya. Nabi Yahya lahir hampir bersamaan dengan Nabi Isa anak dari Maryam. Dan saat sudah menginjak usia dewasa, Nabi Yahya diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah dalam mengenalkan ajaran Islam serta melawan Raja Herodus bersama dengan ayahnya. 24. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan bernama Maryam yang saat itu tidak bersuami. Nabi Isa sewaktu bayi sudah bisa berbicara atas izin Allah, karena ibunya dihina dan dijadikan buah bibir masyarakat karena hamil tanpa suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa salah satu hamba terbaik pilihannya adalah Nabi Isa. Allah telah menyiapkan tempat terbaik untuk Isa alaihissalam dan ibundanya, di negara yang aman dan banyak air sehingga baik untuk pertumbuhan Nabi Isa yang masih kecil. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah untuk mengajak kaum Bani Israel menyembah Allah dan percaya akan kekuasaannya. Kitab yang diajarkan kepada Nabi Isa adalah Injil yang dapat digunakan untuk memperdalam ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang terkenal adalah pengkhianatan Yudas Iskariot yang termasuk kaum munafik. Nabi Isa direncanakan untuk dibunuh namun berhasil kabur dan menangkap seseorang yang menyerupai Nabi Isa. Hasilnya adalah yang dibunuh bukanlah Nabi Isa namun orang yang mirip dengannya. 25. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi setiap kehidupan. Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wajahnya yang bersih dan bersinar. Tanda tersebut dimunculkan karena akan diutus menjadi nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi. Wahyu yang pertama kali didapatkan adalah surat Al-Alaq 1-4 yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ditujukan secara terang-terangan kepada kaum Quraisy.
yang mana mereka melakukan ibadah berhala dengan menyembah patung. Namun, perjalanan Nabi tidak mulus dan banyak mendapatkan tentangan dari kaum tersebut mulai dari dilempar batu dan kotoran ke baju Nabi. Allah memberikan banyak mukjizat yang sangat besar untuk mendukung kenabian Muhammad. Beberapa mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad dari Allah yaitu 1. Air susu yang melimpah dari ibu persusuan Nabi yaitu Halimah meskipun tubuhnya kurung kering. 2. Dada yang dibelah oleh 2 orang laki-laki berpakaian serba putih dan mengambil benda hitam dalam dadanya. 3. Dapat membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Air mengalir dari jari tangannya untuk orang-orang yang merasa haus dan butuh air untuk berwudu. 5. Membuat makanan yang sedikit mampu untuk mengenyangkan banyak orang. 6. Susu yang diminum juga bisa mengenyangkan banyak orang. 7. Doa minta hujan untuk kekeringan yang cukup lama dan berdampak pada kehidupan manusia. 8. Mengobati sakit mata seorang sahabatnya. 9. Dapat menghidupkan kerikil yang berada di tangannya dan digunakan untuk bertasbih. 10. Membuat pelepah kurma menjadi manis, karena mengusapkan tangannya ke permukaan pelepah yang biasa digunakan untuk berkhotbah. 11. Peristiwa Isra Miraj sebagai perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Kitab suci Al-Quran yang menjadi sumber pedoman kehidupan bagi manusia di muka bumi. Setelah mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang harus diimani maka selanjutnya keimanan harus lebih bertambah. Demikian tadi ringkasan kisah 25 Nabi yang patut kita teladani. Kita berjumpa kembali pada video menarik selanjutnya, sekian dan terima kasih.